Lihatlah data dari Forbes berikut ini. Di peringkat 1, Real Madrid adalah tim dengan nilai terbesar, diikuti Manchester United dan juga FC Barcelona. Sekarang, lihatlah nilai revenue atau pendapatan dalam 1 tahun. Di situ, Madrid masih jadi tim nomor 1 dengan pendapatan tertinggi di dunia, disusul oleh City dan juga Barcelona. Dalam 1 tahun, Barca mampu mendapatkan pendapatan mencapai 840 juta dolar, hanya tertinggal dari City dengan 869 juta dolar dan juga Madrid yang jadi tim dengan pendapatan terbesar yakni 873 juta dolar. Sekarang, pertanyaannya, meski memiliki pendapatan yang begitu besar, apakah alasan Barcelona belum mampu membeli pemain bintang? Bahkan di musim ini, belum ada nama besar yang didatangkan oleh Barca saat negosiasi Dani Olmo dan juga Nico Williams belum berhasil Barca sepakati. Kenapa Barca begitu irit? Kita akan coba ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Dalam beberapa tahun terakhir, FC Barcelona mengalami masalah finansial yang buruk. Masalah ekonomi Barca telah menjadi berita utama olahraga di Indonesia hingga internasional. Tak sedikit meme muncul atau lelucon soal masalah finansial Barca mencuat, seperti akademi yang kelaparan, kurang air bersih, dan lain sebagainya. Sebenarnya, masalah Barcelona ini dimulai dari diri mereka sendiri. Selama beberapa tahun terakhir mereka telah mengeluarkan biaya transfer yang tak masuk akal dan memberikan kontrak-kontrak besar tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Sebagai contoh, pembelian pemain seperti Ousmane Dembele yang memakan biaya 145 juta euro, Philippe Coutinho yang memakan biaya 160 juta euro, hingga Griezmann yang memakan biaya 120 juta euro. Lebih dari itu, sikap Barca yang acuh tak acuh terhadap gaji pemain juga membuat mereka benar-benar dalam masalah krisis. Barca memberikan kontrak-kontrak yang sangat besar kepada Jordi Alba, Sergio Busquets, Pique, Sergio Roberto, hingga Lionel Messi. Meskipun khusus untuk Messi, ada pengecualian. Masalah berlanjut saat pandemi datang. Tidak hanya pendapatan tiket mereka yang hilang, pandemi juga membuat industri pariwisata sepak bola kota itu terhenti total. Hal yang kemudian membuat Barcelona melakukan pemotongan gaji hingga melepas para pemain bintangnya satu persatu. Tak terkecuali Lionel Messi. Utang Barca juga terlalu besar saat itu. Sekarang, setelah Bartomeu lengser dan Barca diambil alih kembali oleh Joan Laporta, perbaikan kondisi finansial mulai dilakukan. Meski belum sempurna, namun tim ini mengarah pada kondisi yang stabil. Dan itu kenapa, menurut analisis dari Mundo Deportivo, Barca tak boleh melakukan kesalahan transfer dan pemberian nilai kontrak yang besar kepada pemain seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan itu kenapa, pembelian pemain seperti Nico Williams hingga Dani Olmo masih jadi transfer yang alot hingga saat ini. Dani Olmo, Barca nggak mau membelinya lebih dari 50 juta euro. Bintang tim nasional Spanyol, Dani Olmo merupakan pemain yang jadi incaran tim FC Barcelona selain nama Nico Williams. Pemain ini dipercaya akan jadi pemain penting di bawah Hansi Flick. Ia bisa bermain di posisi nomor 10 yang diterapkan oleh Hansi Flick dengan baik, sama seperti yang ditunjukkan Dani Olmo bersama timnas Spanyol. Namun, meski Barca menginginkan pemain ini, FC Barcelona tak ingin langsung membayar harga besar yang dilabelkan oleh Leipzig pada pemain 26 tahun tersebut. Jadi, Leipzig ini menuntut 60 juta euro untuk sosok Dani Olmo, angka yang tidak ingin dicapai oleh FC Barcelona, di mana tim Katalan tersebut sudah melakukan 2 kali tawaran. Dengan tawaran pertama, Barca ingin membayar 40 juta euro, nilai tetap ditambah 20 juta euro untuk variabel tertentu. Sedangkan di tawaran yang kedua, Barca memberikan penawaran 47 juta euro plus 3 juta euro untuk variabel tertentu, yang bisa mencapai tambahan 10 juta euro untuk bonus jika Barca mendapatkan gelar. Angka yang kemudian dipertimbangkan oleh Leipzig saat ini. Barca sendiri tidak ingin melebihi angka 50 juta euro karena 50 juta euro merupakan klausul keluar Dani Olmo mulai musim depan, seperti yang dikonfirmasi oleh Mundo Deportivo.
Apa yang dilakukan Barca ini menarik. Meski selisihnya cukup sedikit, Barca tetap berhati-hati dalam melakukan negosiasi. Ini menunjukkan bahwa mereka tak ingin membayar terlalu mahal pemain yang mereka inginkan. Barca, Nico Williams. Soal Nico Williams, ini jadi transfer yang alot dan panas. Secara umum, Presiden La Liga Tebas telah menjelaskan jika Barca punya peluang untuk melakukan transfer Nico Williams dengan mematuhi aturan Financial Fair Play 1.1. Jurnalis kenamaan juga telah menjelaskan jika Barca bisa membayar klausul pelepasan dari Nico Williams. Hanya saja, saat ini Barca masih menunggu Nico untuk memberikan jawaban ya guna bergabung ke tim Katalan tersebut. Ini tentu menarik, soal apa alasan dari Nico belum memberikan keputusan untuk bergabung dengan Barca atau tidak. Karena sebenarnya, Nico selama ini diketahui juga menginginkan gabung ke tim Katalan tersebut. Apalagi, Nico dan pemain Barca memiliki hubungan yang baik, seperti dengan Lamine Yamal, Pedri, hingga Gavi dan Fermin Lopez. Jadi, sebenarnya tak ada alasan untuk Nico tidak membela Barca, kecuali masalah kontrak atau masalah pribadi di mana ia ingin bertahan semusim di tim Atletico Bilbao yang juga jadi tim yang dia bela sang kakak. Kepercayaan besar pada potensi La Masia. Setelah laga perdana di pramusim, dengan Marc Caicedo dan Marc Bernal tampil impresif di lini tengah, Barca pun akhirnya berani melepas satu gelandang mereka yakni Oriol Romeu. Pemain ini kembali ke Girona dengan status pinjaman. Jelas, Flick punya kepercayaan besar pada para pemain La Masia, sehingga pembelian pemain meski penting tapi bisa dilakukan dengan hati-hati. Sebagai contoh, jika Barca tidak bisa mendapatkan Dani Olmo, walau kita berharap sebenarnya Dani Olmo akan datang, Barca masih punya opsi pada Fermin Lopez, Pedri, hingga pemain muda 17 tahun Noah Darwich yang tampil mengesankan saat menghadapi Manchester City. Artinya, jika sebelumnya Barca selalu ugal-ugalan dalam membeli pemain, di momen ini Barca akan lebih hati-hati. Mereka percaya produk La Masia. Beberapa pemain dipastikan akan masuk ke skuad utama Flick musim depan. Dan sekali lagi, ini adalah pembuktian La Masia sebagai akademi terbaik di dunia. Jadi itulah cerita di balik transfer Barcelona yang nampak perlahan kali ini. Mereka tidak terburu-buru dalam membeli pemain. Mereka menghindari kesalahan-kesalahan transfer besar yang pernah mereka lakukan. Dan itu adalah cara yang baik untuk menjaga stabilitas ekonomi atau finansial tim tersebut. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.